yang mau didengar? Selamat pagi, salam untuk seluruh petani Indonesia. Jadi hari ini kita main-main ke Desa Kaban, Kecamatan Kaban Jahe. Jadi hari ini kita cerita tentang busuk basah yang disebabkan oleh Phytophthora pada tanaman tomat. Ini kita sedang di perladangan tomat. Jadi video saya sebelumnya itu menyinggung tentang busuk kering, dan kali ini kita akan membahas tentang busuk basahnya. Mungkin sedikit pembahasan tentang penyakit busuk basah. Mungkin tampilannya seperti ini pada tanaman tomat. Mungkin untuk teman-teman yang sedang menanam tomat, berbudidaya tanaman tomat, mungkin ada yang pernah mengalami atau yang ada yang sedang mengalami. Jadi penyebabnya itu adalah Phytophthora impentans. Phytophthora impentans, atau kita biasa di sini sebutnya Phytophthora. Tapi kalau untuk nama penyakitnya di bahasa daerah, mungkin daerah-daerah tertentu berbeda. Ada yang bilang itu meseng, ada yang bilang itu lodoh, ada yang bilang itu tempelan. Tapi yang jelas itu penyebabnya adalah Phytophthora. Jadi mungkin pada gambar yang tadi bisa dilihat itu seperti itu penyakitnya. Nah, pada bagian mana tanaman tomat itu terserang Phytophthora? Biasanya tanaman tomat yang terserang Phytophthoranya itu menyerang pada bagian atas tanaman. Bagian atas, ya bagian bawah itu biasanya terserang Alternaria. Pada bagian atas biasanya itu terserang Phytophthora. Kenapa di atas? Jadi kita bahas sedikit. Serangan Phytophthora itu lebih cepat dibanding serangan Alternaria. Serangan Alternaria itu kenapa bisa di bawah? Sebenarnya ketika dia masih muda itu sudah terserang. Namun ketika dia tumbuh, perkembangannya itu diikuti oleh perkembangan jamurnya. Jadi hasil dari serangan Alternaria itu akan nampak pada bagian bawah, karena bagian pucuknya sudah bertumbuh duluan. Nah, berbeda dengan Phytophthora. Phytophthora di situ dia menempel, di situ dia penetrasi, di situ dia langsung menunjukkan gejala. Jadi untuk gejalanya biasanya dia lebih cepat untuk serangannya. Nah, pada musim kapan Phytophthora itu terserang? Biasanya pada musim hujan dengan curah hujan yang tinggi, itu serangan Phytophthora itu sedang tinggi-tingginya. Jadi untuk teman-teman di sini yang sedang berbudidaya tanaman tomat, mungkin sebaiknya kita lakukan pencegahan. Nah, pencegahannya seperti apa? Tetap kita anjurkan di fungisida dengan berbahan aktif macam-macam. Ada yang bahan aktif untuk pencegahan Phytophthora ini banyak. Di antaranya ada Mancozeb, kemudian ada Oxatiapripolin, kemudian ada Chlorothalonil, kemudian ada Mefenoxam, kemudian ada Mandipropamid dan lain sebagainya. Bisa teman-teman cari nanti di internet, banyak. Tapi yang jelas kita perlunya melakukan rotasi di antara semua bahan aktif itu. Tidak perlu semua, 2 atau 3 saja sudah cukup. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang punya pengalaman 4 bahan aktif, bisa memberi masukan lah. Tapi yang jelas perlunya kita memakai lebih dari 1 jenis pestisida, fungisida untuk mencegah Phytophthora. Nah, berbeda juga dengan Alternaria. Phytophthora ini sebenarnya dia, kalau bisa kami bilang, sebenarnya dia adalah cendawan yang mandiri. Artinya apa? Kalau Alternaria biasanya serangannya itu diawali oleh pelukaan pada daun. Namun berbeda dengan Phytophthora. Phytophthora itu dia begitu menempel saja spora dari Phytophthoranya itu sendiri, dia sudah bisa melakukan penetrasi langsung. Berbeda dengan Alternaria. Alternaria itu dominan. Dominan itu biasanya diawali dengan pelukaan. Itu bisa saja dilukai oleh Liromija. Bisa juga kita istilahnya sewaktu menyemprot tidak terasa, tidak sengaja patah. Nah, Phytophthora sendiri selain pada daun, itu juga bisa menyerang pada batang. Selain pada batang juga bisa menyerang pada buah. Jadi
harapannya Phytophthora ini jangan sampai sudah merebak luas di ladang kita. Ya, untuk teman-teman yang mungkin belum pernah melihat serangan Phytophthora pada batang, mungkin saya tampilkan di sini. Ini adalah contoh serangan Phytophthora pada batang, dan yang ini adalah contoh Phytophthora pada buah. Ya, mungkin dari teman-teman nanti mungkin ada yang komen, itu kan masih bidang 2 atau penalian dua tingkat tali. Itu kan masih bidang 2, jadi wajar kalau masih aman. Tidak, jawaban saya tidak. Sebenarnya justru sejak bidang 1 kita harus sudah mencegah masuknya serangan Phytophthora. Jadi untuk teman-teman, harapannya tetap yang namanya penyakit itu tetap kita cegah, karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Ya, ini adalah salah satu contoh ada yang terserang Phytophthora. Dilihat dari bagian atas tanaman kan. Nih, harapannya jangan sampai menyebar, tapi memang setelah saya lihat tadi masih ini baru dari 3.500 batang, baru ini yang saya nampak tadi. Ya, jadi ini adalah contoh dari serangan Phytophthora. Mungkin kalau dibilang secara kerugian, kalau memang dari semua ini terserang seperti ini, mungkin kerugiannya bisa mencapai 70-80%. Ya, jadi pencegahannya apa? Jadi pencegahannya tetap kita di fungisida. Nah, kalau saya sendiri menganjurkan itu ada 3 jenis. Itu bisa di Orondis Opti, kemudian ada di Bion M, dan kemudian ada di Amistartop. Nah, penggunaannya gimana? Mulai umur 20 hari kita sudah bisa melakukan penyemprotan dengan Orondis Opti. Artinya apa? Orondis Opti ini dia mainnya halus. Kalau saya rasa, pengalaman saya, dia dengan 2 bahan aktif, dia oxatiapripolin dan oxatiapripolin dan klorotalonil. Oxatiapripolin dan klorotalonil seperti yang saya katakan tadi. Kemudian di Bion M ini sebenarnya bisa kita masukkan sejak umur seminggu setelah tanam dengan bahan aktif Mancozeb dan Acebinsolar. Nah, sewaktu masa pembungaan dan pembuahan, kita sudah bisa memasukkan di Amistartop. Nah, dosisnya berapa? Amistartop ini dengan bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin. Nah, penggunaannya bagaimana? Kalau untuk di awal kita tetap penggunaan di Bion M 7-14 hari mulainya, kita penggunaannya sampai dengan umur sekitar 20 hari atau sebulan, 30 hari. Kemudian nanti di atas 20 atau 30 hari kita sudah bisa masuk di Orondis Opti. Kemudian nanti sewaktu masa pembungaan kita masuk di Amistartop. Nah, untuk dosisnya sendiri, untuk konsentrasinya sendiri mungkin anjuran dari kita itu di Amistartopnya itu di satu tutupnya ini per pompa yang 16 liter. Kemudian kalau untuk Orondis Opti itu bisa teman-teman hitungkan nanti kebutuhannya itu di 4 mili per liter. Nah, kemudian kalau di Bion M-nya ini itu bisa digunakan 1-2 gram per liter untuk pencegahan. Oke, mungkin itu aja hari ini. Bisa saya simpulkan adalah pengobatan terbaik adalah pencegahan. Jadi untuk pencegahan Phytophthora kita menganjurkan 3 dari sekian banyaknya obat untuk fungisida. Itu diantaranya ada di Bion M, ada di Orondis Opti, dan ada di Amistartop. Jadi untuk dosis penggunaan saya sudah sebutkan tadi masing-masing. Mungkin nanti di akhir video saya tampilkan untuk dosis penggunaannya dan kapan-kapan saja. Tapi yang pasti pesan saya untuk kepada teman-teman, tetap kita istilahnya berdiskusi, saling sharing pengetahuan untuk kemajuan pertanian kita bersama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam pertanian Indonesia.